Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan seorang wanita dari Amerika Serikat yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Nah, sebelum masuk ke detail ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini jika kalian suka dengan video kami, dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke detail ceritanya. Tara Lindgren lahir di Michigan pada bulan Juni 1972. Dia memiliki saudara perempuan bernama Alicia dan mereka bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak lainnya. Tara lulus dari Michigan State University di mana ia meraih gelar sarjana di bidang bisnis. Setelah lulus kuliah, dia segera mulai bekerja di kantor Washington Group International di pusat kota Detroit. Pekerjaannya mengharuskannya sering bepergian untuk urusan bisnis keluar kota. Dan seiring berjalannya waktu, karirnya terus menanjak di perusahaan tersebut. Tara kemudian menikah dengan Stephen Grant dan mereka memiliki 2 anak pada tahun 2007. Satu orang anak perempuan berusia 7 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Tara adalah seorang tulang punggung keluarga dan dia juga merawat anak-anaknya. Sementara dia juga bekerja di toko perkakas dan cetakan. Dia juga memperkerjakan seorang pengasuh berusia 19 tahun dari Jerman yang bernama Verena Dirkes. Pada tanggal 14 Februari 2007, yakni di hari Valentine, Stephen menelpon kantor sheriff Macomb County di pusat kota untuk melaporkan bahwa istrinya Tara telah hilang selama 5 hari. Dalam laporannya, Stephen mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya istrinya yang berusia 34 tahun itu meninggalkan rumah. Makanya Stephen alibinya itu nggak langsung melaporkan kehilangan istrinya karena dia sudah biasa nih pergi kerja, pulangnya besok atau minggu depan karena kan dia perginya keluar kota untuk bekerja. Stephen mengatakan bahwa dia melihat Tara masuk ke dalam sebuah mobil berwarna gelap dan pergi, lalu tidak pernah melihat atau mendengar kabarnya lagi. Selama 2 minggu berikutnya, Stephen tampil di berbagai media dan terkadang ia menuduh pihak berwenang melakukan pelecehan. Sehari setelah melaporkan Tara hilang, Stephen dihentikan oleh polisi dan ditangkap karena ia mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Stephen menuduh polisi menggunakan penangkapan lalu lintas sebagai alasan untuk membawanya ke tahanan untuk menanyanya lebih lanjut tentang hilangnya Tara. Polisi membantah tuduhan tersebut. Mereka mengadakan konferensi pers setiap hari selama pencarian Tara. Pada tanggal 2 Maret 2007, polisi mengeksekusi surat perintah penggeledahan di rumah Stephen dan Tara di Washington Township, Michigan. Di sana mereka sangat terkejut guys, karena apa yang mereka temukan adalah sebuah potongan manusia yang diyakini sebagai potongan tubuh dari Tara Grant yang disimpan dalam kantong sampah plastik di garasi. Kepala Tara ditemukan di salju di taman Metro Stone Creek. Potongan tubuh Tara lainnya yang ditemukan meliputi tangan kiri dan kanannya, tulang pahanya yang sudah dimakan oleh hewan, serta tungkai bawahnya. Ya ampun, kesian banget ya. Angkapan pembunuhan terbuka untuk Stephen Grant yang saat itu telah melarikan diri dari tempat kejadian. 2 hari kemudian, setelah melacak panggilan telepon seluler yang dilakukan Stephen kepada saudara perempuannya yaitu Grim, polisi menemukan tersangka sejauh 225 mil di Taman Negara Bagian Wilderness di Michigan Utara. Saat itu, Stephen telah mengambil minuman keras dan pil dari rumah saudara perempuannya yang berniat untuk bunuh diri. Setelah berkendara ke taman, dia menghabiskan malam di udara yang dingin, bahkan sangat dingin, tanpa pakaian luar atau perlindungan yaitu jaket ataupun sweater. Setelah ditangkap, ia lalu diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit Northern Michigan untuk perawatan hipotermia. Polisi saat itu mengadakan sebuah konferensi pers dan dalam konferensi pers tersebut, Mark Hackel yaitu Sheriff Macomb County membahas pengakuan yang dibuat oleh Stephen kepada mereka di rumah sakit. Dia mengaku kepada polisi secara rinci tentang bagaimana ia membunuh Tara. Jadi saat itu Tara ini baru pulang dari dinasnya ke Puerto Rico pada hari itu.
Pada saat Tara sampai rumah, kebetulan kedua anak mereka ini sedang tidur. Jadi sebenarnya guys, Steven ini iri dengan kesuksesan istrinya. Steven merasa istrinya itu sombong karena memiliki uang lebih banyak dari Steven. Nah, Steven yang insecure, dia tuh mencari orang untuk memuaskan egonya gitu. Dia tuh pengen dia tuh dibutuhin sama orang. Sedangkan Tara tidak seperti itu ke Steven. Karena kan Tara yang kerja, Tara yang ngebiayain hidupnya semua, dari anak, Steven, rumah, dan lain-lain kan. Lagian salah sendiri kenapa Stevennya juga gak nyari kerja ya. Steven yang pengangguran dan di rumah aja alias mau kondo, ini benar-benar gak tahu diri guys. FYI ya, jadi dia tuh selingkuh guys, diam-diam sama mantan pacarnya. Dan dia juga sering nih ngintipin pengasuh-pengasuhnya lagi pada mandi dan berdandan. Dia itu merayu para pengasuhnya dan dia bisa-bisanya guys tidur dengan mereka. Tapi anehnya nih, Steven mencurigai bahwa Tara itu berselingkuh. Saat pertengkaran, Steven itu menemukan percakapan di komputernya Tara yang membuatnya yakin bahwa Tara itu berselingkuh dengan mantannya. Lah, padahal kan dia yang selingkuh ya. Kok malah jadi dia nuduh istrinya yang selingkuh, padahal istrinya tuh banting tulang loh buat nyari duit. Steven yang udah kesal banget sama si Tara akhirnya ngirimin email ke mantannya Tara dan mengancam untuk menyakitinya guys. Steven juga mencurigai Tara telah berselingkuh dengan bosnya. Dia yakin nih, selama ini Tara itu pergi keluar kota bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk liburan berduaan aja sama bosnya. Ya ampun nih orang ya, suujon banget. Padahal dia selingkuh loh, gak mau rugi banget nih orang. Singkat cerita, Steven langsung meraih leher Tara dan langsung meleceknya. Lalu ia mengambil sepotong pakaian Tara dan menutupi wajah Tara agar ia tidak bisa melihat wajahnya Tara yang sedang sekarat. Steven kemudian mengalungkan ikat pinggangnya ke leher Tara. Dia menggunakannya untuk menyeret tubuhnya Tara menuruni tangga ke arah garasi. Setelah itu, Steven mencoba memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Steven kemudian memotong tubuh istrinya di toko perkakas dan cetakan milik ayahnya. Lalu dia membawa sisa-sisa jasad tersebut ke taman Metro Stony Creek di dekatnya menggunakan kantong plastik hitam besar. Lalu dia pergi menuju Shelby Township dan membuang potongan tubuh Tara di sana. Namun setelah mengetahui bahwa polisi berencana untuk menggeledah taman tersebut, Steven langsung kembali menemui jasad istrinya dan menyembunyikan sisa jasad-jasad tersebut ke dalam kantong sampah plastik hitam di garasi rumah mereka. Pada tanggal 13 April 2007, Jaksa Wilayah Macomb merilis pengakuan Steven Grant yang terdiri dari 2 bagian kepada publik. Sebuah transkrip wawancara dengan para detektif dan pengakuan yang ditulis tangannya sendiri mengenai rinciannya termasuk pertengkarannya dengan istrinya karena kecemburuannya tentang istrinya yang menghabiskan waktu dengan rekan kerjanya, dan dia juga mengatakan bahwa dia telah berselingkuh dengan pembantunya yaitu Verena Dirkes yang saat itu berusia 19 tahun dari Jerman. Steven juga menjelaskan tentang rincian bagaimana dia Tara dengan penuh amarah, dan dia juga menjelaskan usahanya untuk memotong-motong tubuh Tara dan menyembunyikannya setelah dia memberitahu polisi tentang hilangnya Tara. Akhirnya Steven dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan mutilasi jenazah Tara. Steven pun dijatuhi hukuman 50 hingga 80 tahun penjara. Anak-anak Tara dan Steven ditempatkan dalam perawatan kerabatnya. Aduh, ngeri banget sih punya suami kayak gini. Jadi gimana guys? Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Mohon tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton kasusnya Tara Lindgren. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, baik nama tersangka, nama korban, atau nama kota. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.